Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Presenter 6 yang beranggotakan saya Dita Reva Oktavia dan 3 teman saya, Laila Nur Afifah, Cantik Wasita Ningsih, dan Nadila Dewi Purnamasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan SKPD. Yang pertama, tabel saldo normal perkiraan. Yang pertama, aset. Saldo normalnya debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Yang kedua, kewajiban. Saldo normalnya kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Yang ketiga, ada ekuitas. Saldo normalnya kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Yang keempat, ada pendapatan. Saldo normalnya kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Yang kelima, ada belanja. Saldo normalnya debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Yang keenam, ada penerimaan pembiayaan. Saldo normalnya kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Yang ketujuh, pengeluaran pembiayaan. Saldo normalnya debit, bertambah di debit, dan berkurang di kredit. Selanjutnya ada beberapa contoh analisis transaksi yang ada di SKPD. Yang pertama, Dinas Pendapatan Daerah menerima pajak hotel bintang 3 sebesar 10 juta rupiah. Transaksi ini mengakibatkan ada pembahasan aset berupa kas di Dinas Pendapatan Daerah. Sementara itu, Dinas Pendapatan Daerah juga memperoleh penambahan pendapatan dari Hotel Bintang 3 untuk penyusunan laporan operasional. Jika kita lihat saldo normal pada tampilan tabel sebelumnya, maka aset bertambah di sebelah debit dan pendapatan bertambah di sebelah kredit. Berdasarkan analisis tersebut, maka transaksi ini dapat dijurnal sebagai berikut. Laporan operasional tanggal 10 Januari 2014, kas di bendahara penerimaan di debit sebesar 10 juta rupiah dan pendapatan pajak LO di kredit sebesar 10 juta rupiah. Laporan relasi anggaran pada tanggal 10 Januari 2014, estimasi perubahan SAI di debit sebesar 10 juta rupiah. Pendapatan pajak LRA di kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi yang kedua ada Dinas Pendapatan Daerah menerima transfer uang persediaan dari BUD sebesar 30 juta rupiah. Berdasarkan transaksi tersebut, dapat dijurnal sebagai berikut. Laporan operasional pada tanggal 10 Januari 2014, kas di bendahara pengeluaran di debit sebesar 30 juta rupiah. RK PPKD di kredit sebesar 30 juta rupiah. Pada transaksi ini tidak ada penyusunan laporan relasi anggaran karena ini bukan transaksi anggaran. Selanjutnya, transaksi yang ketiga ada Dinas Pendapatan Daerah melakukan pembelian alat tulis kantor atau ATK sebesar 2 juta rupiah. Dalam penyusunan laporan operasional, transaksi ini mengakibatkan berkurangnya kas sekaligus penambahan persediaan ATK di Dinas Pendapatan Daerah. Jika dilihat dari saldo normal, maka persediaan ATK bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Sementara untuk penyusunan laporan relasi anggaran, maka transaksi ini mengakibatkan adanya pembelanjaan barang habis pakai. Berdasarkan analisis tersebut, maka transaksi tersebut dapat dijurnal sebagai berikut. Laporan operasional tanggal 10 Januari 2014, persediaan ATK di debit sebesar 2 juta rupiah. Kas di bendahara pengeluaran di kredit sebesar 2 juta rupiah. Laporan relasi anggaran tanggal 10 Januari 2014, belanja barang habis pakai di debit sebesar 2 juta rupiah. Estimasi perubahan SAI di kredit sebesar 2 juta rupiah.
Selanjutnya, transaksi yang keempat, diasumsikan pajak untuk belanja alat tulis kantor atau ATK pada transaksi nomor sebelumnya, nomor 3 adalah sebesar 200.000. Pajak dipotong oleh bendahara pengeluaran. Transaksi ini mengakibatkan kas bertambah sebesar 200.000 di Dinas Pendapatan Daerah. Uang itu merupakan pajak yang harus disetor ke kas negara. Dan ini merupakan utang bagi Dinas Pendapatan Daerah sebelum uang tersebut akhirnya disetor. Dalam hal ini, di samping ada perubahan kas, juga ada penambahan utang. Jika dilihat dari saldo normal, maka kas bertambah di sebelah debit dan utang bertambah di sebelah kredit. Transaksi ini mempengaruhi laporan relasi anggaran. Berdasarkan analisa tersebut, maka transaksi ini dapat dijurnal sebagai berikut. Laporan operasional tanggal 10 Januari 2014, kas di bendahara pengeluaran sebesar 200.000 dan utang pajak di kredit sebesar 200.000. Jika uang tersebut akhirnya disetor ke kas negara, maka jumlah penyetoran modal sebagai berikut. Ada laporan operasional tanggal 10 Januari 2014, belanja barang habis pakai di debit sebesar 200.000 dan estimasi perubahan SAI di kredit sebesar 200.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan laporan keuangan SKPD. Pertama, jurnal. Jurnal merupakan catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit beserta jumlah dan referensinya masing-masing. Keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi tidak menggantikan peran perkiraan dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber utama untuk mencatat suatu perkiraan ke buku besar. Berikut merupakan contoh jurnal. Pada jurnal terdapat kolom tanggal, kode perkiraan, nama perkiraan, referensi, serta debit dan kredit. Contohnya, pada tanggal 2 Januari 2014, kode perkiraan 1.1.1.02.02, nama perkiraan kas di bendahara pengeluaran pada debit sebesar 10 juta. Lalu yang kedua, kode perkiraan 2.3.1.01.01, RK Pemda pada kredit sebesar 10 juta. Lalu yang kedua, posting ke buku besar. Langkah selanjutnya setelah melakukan jurnal adalah melakukan posting ke buku besar masing-masing perkiraan. Posting merupakan proses pemindahan jumlah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit ke perkiraan buku besar yang bersangkutan. Posting ke buku besar dapat dilakukan secara harian maupun bulanan. Buku besar merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir sehingga dikenal dengan istilah The Book of Final Entry. Lalu selanjutnya, contoh posting ke buku besar. Berdasarkan transaksi di jurnal sebelumnya, maka terdapat 5 buku besar. Yang pertama, ini merupakan kode rekening dengan 1.1.02.01 dengan nama rekening kas di bendahara penerimaan. Lalu yang kedua, kode rekening 4.1.2.01.01 dengan nama rekening pendapatan restribusi pelayanan kesehatan. Lalu pada contoh posting ke buku besar yang ketiga dengan nomor rekening 2.3.1.01.01 dengan nama rekening RK PPKD. Lalu yang keempat dengan kode rekening 1.1.1.02.02 dengan nama rekening kas di bendahara pengeluaran. Lalu contoh yang kelima dengan kode rekening 1.1.1.03.03 dengan nama rekening persediaan ATK. Lalu yang ketiga ada neraca saldo. Pada akhir periode akuntansi disusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Neraca saldo biasanya dipersiapkan pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis cukup akurat, dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit dapat selalu sama dengan jumlah saldo-saldo kredit. Berikut merupakan contoh dari neraca saldo. Pada neraca saldo terdapat kolom kode rekening, uraian, jumlah debit dan kredit. Yang keempat ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah
Jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode ke periode yang lainnya. Akuntansi pemerintahan menggunakan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis akrual untuk penyusun neraca, sehingga perlu melakukan penyesuaian untuk perkiraan-perkiraan tertentu. Berikut perkiraan-perkiraan yang perlu disesuaikan pada akhir tahun. Yang pertama, pada akhir tahun perlu dilakukan inventarisasi fisik untuk menentukan saldo perkiraan persediaan barang per tanggal 31 Desember yang benar-benar terpakai seperti obat-obatan, botol kemasan, alat tulis kantor, dan sebagainya. Pada akhir tahun, saldo persediaan yang tersisa harus dimuat dalam buku besar dan disajikan dalam laporan keuangan atau neraca sebagai aset lancar. Jurnal yang diperlukan untuk penyesuaian ini adalah pada tanggal 31 Januari 2014, beban persediaan pada debit, persediaan pada kredit. Yang kedua, penyusutan atas aset tetap. Pada akhir tahun, perlu dilakukan jurnal penyesuaian terhadap aset tetap untuk menyesuaikan penurunan nilai dari aset tetap tersebut. Jurnal yang diperlukan untuk penyesuaian ini adalah pada tanggal 31 Januari 2014, beban penyusutan aset tetap pada debit, akumulasi penyusutan aset tetap pada kredit. Dari contoh sebelumnya, misalkan pada akhir tahun ada saldo ATK Dinas Kesehatan sebesar 3 juta rupiah. Sementara jumlah pembelian dan saldo persediaan awal tahun untuk ATK sebesar 5 juta rupiah. Penyusutan alat laboratorium sebesar 30 juta rupiah pada anggaran tahun 2014. Maka jurnal yang diperlukan untuk penyesuaian ini adalah ada dua jurnal. Yang pertama, pada tanggal 31 Januari 2014, beban persediaan ATK berada di debit 2 juta rupiah, persediaan ATK berada di kredit 2 juta rupiah. Yang kedua, tanggal 31 Januari 2014, persediaan penyusutan alat laboratorium berada di debit 30 juta rupiah, akumulasi penyusutan alat laboratorium kredit 30 juta rupiah. 5. Neraca saldo setelah disesuaikan. Saldo perkiraan-perkiraan yang ada dalam neraca saldo setelah disesuaikan adalah saldo rekening setelah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru itu akan dimasukkan dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Dari ilustrasi Dinas Kesehatan sebelumnya, maka neraca saldo setelah disesuaikan seperti ini. Jika kalian ingin membacanya bisa di-pause. 6. Laporan keuangan. Langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan SKPD. Untuk menyusun laporan keuangan SKPD, kita dapat menggunakan alat bantu yang biasa disebut kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja digunakan untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Jika menggunakan kertas kerja, langkah pengerjaannya dimulai setelah disusunnya neraca saldo. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan kertas kerja. A. PPK SKPD mempersiapkan kertas kerja 10 lajur sebagai alat bantu penyusunan laporan keuangan. Berikut contoh kertas kerjanya yang terdiri dari kode rekening, uraian, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan realisasi anggaran, dan yang terakhir ada neraca. B. PPK SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo akun dalam buku besar menjadi saldo-saldo akun dalam neraca saldo yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom neraca saldo yang
terdapat pada kertas kerja. C. PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. D. Berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan, PPK SKPD kemudian mengidentifikasi akun-akun yang masuk dalam komponen laporan realisasi anggaran. E. Berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan, PPK SKPD kemudian mengidentifikasi akun-akun yang masuk dalam komponen neraca. F. Dari kertas kerja yang telah selesai dibuat, PPK SKPD dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan realisasi anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena PPK SKPD belum membuat jurnal penutup. 7. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal atau saldo temporer menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, yaitu pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja, beban, dan pembiayaan. Jurnal penutup dibuat karena pada dasarnya perkiraan-perkiraan pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja, beban, dan pembiayaan merupakan subbagian dari perkiraan saldo anggaran lebih dan ekuitas. Sehingga pada akhir periode akuntansi atau tahun anggaran, saldo-saldo tersebut akan ditransfer ke perkiraan saldo anggaran lebih dan ekuitas. Jurnal penutup akan memengaruhi nilai estimasi perubahan saldo di neraca menjadi jumlah yang benar. Berikut contoh jurnal penutup untuk neraca saldo sebelumnya. 8. Neraca saldo setelah penutupan. Tahap akhir dari siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Perkiraan-perkiraan yang ditutup adalah perkiraan yang memiliki saldo nominal atau saldo tempor, seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perkiraan-perkiraan ini tidak dibawa ke periode yang akan datang. Perkiraan-perkiraan yang ada pada neraca saldo setelah penutupan adalah yang bersifat permanen, yaitu perkiraan-perkiraan aset, kewajiban, dan ekuitas. 9. Konversi SAP. Laporan keuangan SKPD yang dihasilkan oleh sistem ini menggunakan struktur akun belanja yang berbeda dengan standar akuntansi pemerintah. Untuk itu diperlukan sebuah langkah konversi. Tampilan 13.2 berikut merupakan bagan konversi yang dimaksud. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.